kabar pemirsa? Jumpa lagi dalam program Doncast, tapi kali ini bersama saya Tasya Liutmila. Ya, dan bersama saya Don Bosco Selamun. Iya, jadi Doni the Kaiser berhalangan hadir nih, Bang Don. Jadi only one Don. Only one. Hanya Don senior ya. Saya ingat openingnya biasanya Don junior dan Don senior. Iya. Hari ini saya menggantikan Doni the Kaiser. Iya. Nah, Bang Don, kita mau bicara perkembangan terakhir perpolitikan di Indonesia. 22 Agustus publik marah dan turun ke jalan. Betul. Bang Don sendiri kalau boleh saya tanya perasaannya bagaimana hari ini? Ya, sebetulnya kalau kita ikuti, kan terasa sekali bagaimana DPR, kemudian menurut sumber saya, ditopang dan didukung oleh penguasa, lalu membegal putusan MK. Dan karena itu dibegal, jelas orang marah. Kita lihat tadi pagi banyak yang demo, mestinya sudah sejak kemarin. Orang sudah mulai siap-siap demo, lalu kemudian tadi pagi demo, kemudian makin sore makin besar. Tadi pagi kalau kita lihat demonya itu berawal dari tuntutan kepada DPR jangan sampai merevisi undang-undang pilkada untuk membatalkan putusan MK atau tidak melaksanakan putusan MK. Jangan sampai rapat paripurna ketok palu ya. Jangan sampai ketok palu untuk membegal putusan MK. Ya. Makin sore, Tasya bisa lihat bagaimana kemudian demo itu berkembang menjadi turunkan Jokowi dan bahkan mengatakan tentang keluarganya. Jadi soal nepotisme yang kemudian bagaimana berusaha untuk memasukkan anak-anaknya gitu. Iya. Jadi itu sudah sampai di situ pada sore hari dan makin malam mungkin akan makin besar. Oke, Bang Don, tapi kalau melihatnya kemarahan publik yang benar-benar tinggi hari ini, sudah jarang kita melihat publik semarah ini ya, karena beberapa tahun terakhir agak jarang lah ada satu gerakan yang kita bisa lihat di seluruh Indonesia, bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di Jakarta, tapi di kota-kota besar dan mahasiswa secara organik mereka turun. Ini nih hanya gara-gara putusan MK dibegal, atau menurut Bang Don ada lebih banyak lagi kemarahan yang sebenarnya tersimpan. Mengapa hari ini marah kalau dibandingkan dengan putusan 90 kok kita diam aja ya waktu itu? Iya, saya rasa ini mestinya ada sekuensnya. Ketika putusan MK yang kemudian ketuanya dihukum melakukan pelanggaran etik gitu, yang menjadikan Gibran menjadi calon wakil presiden dengan memajukan umurnya lebih muda gitu. Orang pada waktu itu banyak juga yang protes, tetapi tidak semasif sekarang. Saya rasa kemudian mereka bawa terus-menerus, lalu tiba-tiba ada seperti ini yang berkaitan dengan soal batas usia untuk pencalonan cagup maupun cawagup, yang berkaitan dengan usia Kaisang yang belum umur 30 ketika di pendaftaran nanti gitu. Dan baru umur 30 ketika dipelantikan. Orang lalu melihat, ini kok bisa main-main seperti ini gitu. Jadi orang kemudian bawa itu lalu perasaannya enough is enough. Kalau lihat begitu, maka kita lihat begitu cepatnya orang berkembang, begitu cepatnya orang mengkonsolidasikan diri untuk demo. Ingat Tash, bahwa kita tahu begitu cepatnya orang-orang yang melakukan ini pasti karena ada koordinasi, dan itu saya kira mengejutkan juga bagi DPR. Sama seperti Kim Plus terkejut ketika MK mengambil keputusan seperti kemarin, ketika mengambil keputusan tentang misalnya parliamentary threshold, jumlah suara yang kemudian dikecilkan, lalu kemudian usia tetap 30 tahun ketika pendaftaran. Oke, kita bicara soal MK, tidak lengkap kalau tidak mengajak Hakim MK. Harus. Kita hadir saat ini di antara kita, tamu kita pada Doncast episode kali ini adalah Hakim MK tahun 2003 hingga 2009, Marwarar Siahaan. Selamat datang Prof. Maru di Doncast. Selamat sore lah ya. Terima kasih Prof. Maru. Kita sudah diundang, ini ada Mbak Tasya. Kita gemetar ini kalau. Kita sudah 2 hari yang lalu sebenarnya bicara soal kado indah ya Prof. Maru. Kita bahagia sekali ada kado indah di demokrasi. Hanya euforia begitu singkat. Tapi kita memang sudah curiga juga ya Prof. Maru. Jangan-jangan ada apa-apa nih nanti terlalu bagus hari itu kemarin ya. Nah tapi Prof. Maru tolong cerahkan kami, tolong cerahkan pengetahuan kami tentang posisi saat ini. Bagaimana kalau kita mengutip statement Jokowi, kita harus hormati kewenangan masing-masing lembaga. Ketika kewenangan MK kemudian bertabrakan dengan kewenangan legislatif, apa yang akan terjadi? Ya, saya kira kalau di dalam organ konstitusi yang ada di seluruh dunia itu,
MK itu sebenarnya disebut the least dangerous. Jadi the least dangerous branch ya. Itu paling loyo lah gitu. Oh gitu. Iya, karena dia tidak punya senjata, tidak punya kantong, tidak punya yang lain-lain lah, kecuali dia kekuatan moral dalam apa yang diberikan oleh konstitusi untuk mengawal konstitusi. Oleh karena itu bukannya dia paling kuat sebetulnya untuk keputusan ya konstitusional. mungkin kalau dilihat secara moral ya, tetapi kalau dari sudut perantukan, kalau terjadi benturan, dia disebutkan the least dangerous. Kantongnya kosong kan, yang punya siapa? Kan senjata dia tidak punya, bahkan jurusita untuk memaksakan putusan itu tidak ada. Oleh karena itu disebutkan dia yang paling lemah, tetapi kekuatannya terletak pada mandat yang diberikan konstitusi. Mandat yang diberikan sendiri. oleh konstitusi. Karena kalau kita perhatikan, seharusnya semua pejabat, sebuah organ, perhatikan sumpahnya kan, dari presiden sampai yang terendah, sumpah setia kepada konstitusi. Tapi inilah sekarang problem yang kita perhatikan, sumpah itu hampir tidak ada. Tidak. Sekarang apakah itu berarti atau punya tempat untuk pembangkangan? Ya sebenarnya sih tidak ada, tetapi proses perebutan, proses pergulatan kekuatan ini kan antara pembentuk undang-undang dengan MK yang kita bentuk tahun 98 di Indonesia ya. Tetapi secara universal itu ada. Maksudnya bagaimana mengimbangi atau mencek kekuatan-kekuatan di pemerintahan dan pembentukan undang-undang sehingga tidak melenceng dari konstitusi. Dan kita baru memiliki itu ketika tahun 2000 berapa itu ya, 2003, 2004. Nah oleh karena itu sekarang nampaklah bahwa di dalam pengalaman praktek ternyata dia sering benturan dengan kekuasaan yang menghendaki dirinya sedikit banyak tidak mengikuti apa yang disebutkan demokratisasi yang diinginkan dalam reformasi yang lalu. Jadi ketika satu negara menyatakan diri berada di jalur demokrasi, itu sebenarnya adalah suatu proses transisi yang panjang. Dia membutuhkan kesabaran, dan di tengah-tengah ini tentu ada kalanya godaan-godaan itu karena misalnya tidak bisa cepat atau membaginya terlalu banyak, maka di dalam proses transformasi transisi seperti itu ada godaan untuk ya kembali aja lah kepada otoritarian, karena ini nampak lebih efektif kan, ini lebih mahal. Tetapi ketika godaan itu begitu besar, maka nampaknya kekuasaan itu yang akan siap untuk melakukan itu selalu berhadapan dengan Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau kita lihat ya Tas, hari ini judul-judul media atau di sosmed itu kan semua orang ada di belakang MK sebetulnya. Lalu kemudian ada yang mengatakan bagaimana DPR mengangkangi MK. Bagaimana DPR membangkang terhadap putusan MK. Lalu kemudian begitu banyak memes yang kemudian udah bangun rumah sakit jiwa di DPR. Loh iya. Jadi poin kita adalah walaupun tadi dibilang orang paling lemah, the least dangerous. Ya, the least dangerous. Tetapi kelihatannya publik kemudian ada di belakang mereka. Apa penjelasan tentang itu, Prof? Ya, kekuatan daripada MK itu seperti kita katakan tadi, ketika publik setuju tentang apa yang menjadi putusan dia, dan biasanya ada satu pertentangan atau oposisi lah, atau perlawanan dari yang diwajibkan untuk melaksanakan itu, atau alamat dari putusan itu, dalam hal ini pemerintah dan DPR, maka terserah kepada rakyat sekarang. Di mana rakyat itu berada sebagai sumber kedaulatan itu, dan kalau dia berada di Mahkamah Konstitusi, tentu dia menginginkan perubahan di pihak pemerintahan dan DPR. Tetapi kalau rakyat tidak berada di posisi MK seperti pengalaman Thailand, tetapi berada di dalam kekuasaan, dia melakukan membubarkan Mahkamah Konstitusi. Prof Maru, tapi kalau boleh kasih contoh, kalau kejadian ini pernah terjadi di negara lain, siapa yang menang? Nah, pada waktu itu di Thailand, ya kita pada waktu itu ada persis rapat di Thailand waktu itu, kemudian ada pengumuman dibubarkan.
hakim-hakim MK itu di hadapan kita menangis lah ya. Tetapi sementara kelihatan sepertinya junta militer seperti menang. Tetapi rakyat kemudian tidak menginginkan itu. Dan itu makanya menjadi goncangan itu harus dialami begitu, dan itu it takes time, it takes money kan. Itu yang menyebabkan sebenarnya hal-hal semacam ini harus kita hindarkan. Kalau lihat apa yang terjadi di lapangan dengan yang Tasya sebut tadi bagaimana masifnya demo, rasanya publik itu berpihak pada MK dan mestinya itu didengar oleh DPR. Mestinya didengar oleh DPR dan mestinya juga didengar oleh pemerintah. Yang saya dengar kemarin itu, Prof, jadi sebegitu cepatnya mereka menyelesaikan DIM. Padahal undang-undang ini atau revisi itu masih menyisakan 490 DIM plus 149 DIM tambahan. Itu menurut orang dalam yang saya tanya tadi pagi. Dia bicara seperti itu, dan ini begitu cepatnya, hanya sehabis 2 batang rokok selesai. Jangan-jangan memang fokusnya memang di 2 item itu. Ya, memang fokusnya di 2 item, tetapi yang lain-lain juga kan pasti akan ada hubungannya, tidak bisa berdiri sendiri. Jadi itu cukup banyak begitu, tapi itu sebegitu cepatnya selesai, lalu orang bilang, ngomong, ini kenapa bisa secepat itu? Oh, perintah dari atas. Perintah dari atas itu apa? Kami tidak bisa buat apa-apa, Bang, kata teman ini mengutip anggota DPR. Ini perintah dari Pak Ketua. Pak Ketua katanya dapat perintah dari istana untuk itu mempercepat begitu, sehingga terkejar untuk perubahan revisi itu yang bersaing dengan putusan MK. Kira-kira begitu. Oke, kita nanti akan bicara lebih jauh lagi. Tampaknya Bang Don ini punya info-info apa yang terjadi pada begitu cepatnya kemarin itu RUU itu kemudian disahkan. Kita juga nanti akan bicara tentang skenario apa yang mungkin terjadi setelah ini. Kita akan break dulu, pemirsa, tetaplah bersama Doncast. Kami akan kembali usai jeda. Dapatkan. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Doncast. Kita lanjutkan perbincangan kita pada kali ini. Saya ke Bang Don lagi. Bang Don, boleh cerita lebih detail lagi dong, kenapa kemarin tiba-tiba DPR bisa sebegitu cepat? Di balik layarnya seperti apa, Bang Don? Iya, karena ada tekanan-tekanan itu, pengakuannya. Tetapi teman ini juga bicara, sumber saya itu juga bicara bahwa proses ini bisa mati muda. Artinya bisa tidak berlanjut. Pertama, melihat demo ini. Kedua, tadi tiba-tiba tidak memenuhi quorum. Tidak memenuhi quorum itu bukan suatu hal yang tiba-tiba juga. Itu bisa didesain untuk kemudian ya tidak usah datang, tidak usah kasih suara untuk mengatakan penolakan, untuk mengatakan kita tidak setuju dengan revisi itu gitu. Ini mau bicara bahwa dari 8 parpol yang kemarin tiba-tiba ngebut, hari ini tiba-tiba mulai berubah pikiran. Kata teman ini, Gerindra itu bisa jadi setengah hati. Setengah hati, dia tidak punya kepentingan. Yang punya kepentingan kan salah satunya kan urusan untuk meloloskan usia kan, usia di bawah 30, usia 30 di pelantikan. Kalau itu tidak jalan, sebetulnya semua tidak konkret. Dan Gerindra katanya tidak punya kepentingan untuk itu. Tapi apa hanya Gerindra yang setengah hati? Jangan-jangan banyak. Buktinya kan cuma 89 orang yang hadir. Kalau cuma begitu artinya orang merasa, ini perjuangan untuk apa sih sebetulnya? Sementara publik, saya rasa DPR itu sebagian yang tidak datang itu ngerti bahwa publik juga sudah merasa, udah sampailah di tingkat toleransi yang paling tinggi untuk menerima suatu hal yang dianggap tidak beres, untuk menerima suatu hal yang dianggap membangkang atau memaksakan sesuatu untuk kemudian diikuti oleh wakil rakyat atau dijalankan untuk kepentingan tertentu yang tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan mereka gitu. Kalau menurut Bang Don, apa yang kita saksikan di layar televisi 22 Agustus ini cukup membuat orang-orang di Senayan itu berpikir ulang tidak? Ya, saya rasa mereka pasti berpikir ulang. Mereka berpikir ulang, pertama, mereka sudah tahu bahwa ini dekat waktunya, terlalu pendek. Ini tidak bisa diselesaikan. Makanya dia bilang mati muda. Kapan waktu plenonya, kapan rapimnya, kapan persetujuannya, itu waktu yang cukup lama untuk harus dipenuhi.
itu tidak bisa gitu. Kalau lihat begini, kecuali kalau ada kekuatan luar biasa yang full force untuk memaksakan selesai dalam satu hari ini. Tetapi faktanya kan nggak ada pleno hari ini. Besok juga belum tentu. Kalau masih ada yang demo, dan demo bisa jadi lebih masif kalau misalnya DPR tetap berkeras untuk meloloskan revisi itu. Oke, Prof. Maru, kalau kita berpikir dari sisi orang-orang yang menginginkan meloloskan untuk bagaimana RUU itu sesuai dengan MA, kira-kira harus lewat jalan mana, Prof? Ya, saya kira seperti tadi itu tentu ya bisa diundangkan ini undang-undang oleh DPR. Berani ya di tengah penolakan publik ini dia sahkan saja. Dan saya kira saya mendengar tadi pagi wawancara dengan salah satu anggota daripada fraksi di DPR itu mengatakan ketika wawancara menanyakan ini tuntutan rakyat tuh, dia mengatakan tuntutan rakyat yang mana? Rakyat kita cukup juga nih dibuktikan dengan bahwa keterpilihan Prabowo kan. Berani ya bilang kayak gitu ya. Dia bilang seperti jadi itu. tinggal adu siapa. Tetapi saya pikir kalau saya lihat ini, apakah memang Gerindra dengan Pak Prabowo punya kepentingan dengan ini? Saya kira tidak. Tetapi sebagai seorang militer, Prabowo itu tetap menghormati Presiden sebagai panglima tertinggi. Betul. Tetapi kalau itu sudah out of bound semua perlakuan ini, itu barangkali akan berbeda kan. Nah inilah yang menjadi kekhawatiran kita kalau eskalasinya itu sampai ke tingkat mempersoalkan hal-hal yang prinsipil dalam hal seperti ini agaknya kurang elok. Tetapi maunya DPR dan Presiden memahami dalam transisi seperti ini. Kalau dalam tradisi demokrasi parlementer ketika pelantikan tinggal menunggu hitungan hari seperti ini, mereka dikatakan tidak lagi harus mengambil keputusan-keputusan prinsipil karena dia dikatakan mendekati akhir itu dia sudah dikatakan demisioner. Dan kalau sistem presidensial seperti di Amerika, presiden seperti ini dia menjauhkan diri mengambil keputusan-keputusan prinsipil karena dia sudah dianggap sebagai bebek lumpuh, lemdak. Jadi dia juga kalau bahasa kampungnya tahu diri gitu. Ini justru sebaliknya loh, Prof. Maru. Ini justru bersemangat sekali mendekati hari-hari terakhir. Akrobatnya makin kencang dan kita terkaget-kaget dibuat oleh betapa akrobat politiknya semakin di luar akal sehat mungkin ya Bang Don kalau bisa bilang. Mungkin juga keliru hitung-hitungan di publik. Ada perhitungan kalkulasi politik gitu. Misalnya Golkar gitu. Ini kan elit. Tapi kalau publik, apalagi kelas menengah, yang paling yang paling berpengaruh kan kalau kelas menengah bergerak. Mereka demo, kelas menengah itu ada mahasiswa, ada buruh yang ribut dan seterusnya. Kalau mereka ada guru besar, kalau begitu masif, mestinya itu alarm untuk mengatakan, oh ini sudah tidak pada waktunya, tidak pada tempatnya. Tapi boleh ya kita bicara seberapa tersanderanyakah partai politik di belakang Kim Plus itu sehingga kemudian meskipun hari ini kita menyaksikan publik begitu marah, mereka tetap begitu patuh. Kan kita sudah dengar ada ketua partai tertentu tersangkut urusan tambang, ada ketua partai tertentu tersangkut urusan minyak goreng, ada ketua partai tertentu yang apalagi soal kardus duren kan itu. Kalau lihat seperti itu banyak yang tersandera sebetulnya. Kalau itu dipakai, saya rasa orang juga akan lihat. Ada pengusaha yang bilang, ya kita harus tenang dan jangan sampai bikin keributan sampai di menit terakhir. Jangan bertingkah gitu. Kenapa? Karena dianggap Pak Jokowi itu sangat decisive. Gitu. Sangat decisive dan ini. Tetapi kan ada juga pikiran orang tentang seberapa kuat sih? Kalau tadi Profesor Maru mengatakan itu tidak bisa dihindari bahwa ada saat tertentu di mana kemudian itu soal posisi demisioner gitu. Kalau posisi demisioner itu kayak lemdak gitu. Ya mestinya itu terjadi di kekuasaan manapun begitu. Ya, gitu kan Prof? Jadi saya kira juga yang harus diperhatikan di sini apakah memang tulus semua orang-orang selain daripada Golkar itu misalnya satu partai yang di pandangan kita sejak Orde Baru gagah berani betul kan, tetapi dengan sekali peras begitu bisa ciut semua, tak ada suatu oposisi atau komentar tentang pengambil alihan itu. Saya khawatir sebenarnya di kalangan ini sekarang partai politik
kurang lebih plus minus begitulah persoalan itu saya kira. Ya itu seperti dikatakan Pak Don tadi, semua sudah tersandera. Apakah itu benar? Oleh karena itu ya, rakyat nanti bisa mengambil kesimpulan. Saya mengatakan itu rakyat karena ketua atau Senat Guru Besar UI sudah mengeluarkan pernyataan kan yang akan berkembang terus. Maka kalau itu terjadi dan rakyat tercerahkan kelas menengah tadi, tentu akan mereka meninggalkanlah. Dan yang paling jelas itu ya Tasyahar ini adalah perlawanan terbuka dari Mega, Ibu Mega, PDIP. Jadi dia tetap melantik 160-an calon kepala daerah. Gubernur juga sudah akan disebut sebagai di dalam kesempatan ini. Artinya dia sangat yakin MK. Dan kemudian dinyatakan secara tegas PDIP setia dan patuh pada putusan MK. Itu bentuk perlawanan dan itu apresiasi pada MK. Ya jangan dibuat untuk ribut lagi. Kalau selesai saja. Kira-kira gitulah Ibu Mega yang saya ingat ya. Ya saya kira Ibu Mega ini sekarang satu-satunya yang dipercayalah oleh publik atau masyarakat bahwa dia tidak terkooptasi oleh kondisi yang semraut di dalam suasana situasi sosial politik ini. Terutama sekali katakanlah apa yang dikatakan tersandera oleh kasus-kasus begitu, sehingga PDIP mampu melakukan suatu penegasan jati dirinya di tengah-tengah kondisi yang begini. Meskipun kalau bicara tersandera sebenarnya ada Sandra Hasto juga ya beberapa kali. Iya, tapi dia memilih untuk terlihat berani lah ya, terlihat berani dan terlihat melakukan perlawanan. Iya betul. Nah, keberanian moral seperti itu tentu ada landasannya kan, tidak datang begitu saja. Dia kenapa berani melawan? Tentu ada hal-hal yang belum kita ketahui dari pendirian daripada Hasto, kenapa dia melakukan perlawanan ini, yang mungkin bisa nanti di belakang hari kita akan terlihat kalau kasus ini terus diteruskan dan dibuka. Iya, lagi-lagi memang pertanyaan soal tersandera atau memang memilih lebih mudahnya saja ya Bang Don. Ya kan, ini bukan apakah ini benar-benar tersandera, kalau kita kan selalu bicara bahwa jangan-jangan mereka disandera oleh kasus-kasus hukum. Tetapi di satu sisi apakah memang mereka juga oportunis, memilih lebih gampangnya saja, memilih menang dan tidak berlawanan dengan para politisi ini kan banyak yang pragmatis. Ada yang suaranya keras sekali. Tetapi begini. Jadi in between bisa jadi. In between ya. Itu bisa jadi itu. Ya pura-pura dianggap takut tapi sebenarnya dia diuntungkan. Ya kan? Dia mengantisipasi ke masa depan, gue dapat apa kan? Betul. Jadi ini semuanya melihat what's in it for me, ya kan? Itu bisa jadi itu. Tetapi menarik ya kalau perlawanan publik sekarang ini berhasil, itu sesuatu. Kira-kira ya, itu sinyal. Tapi ini kan baru hari pertama ya Bang Don. Hari Jadi pertama. Ini tahan berapa lama dan harus kita kawal berapa lama? Enggak, kalau hitung-hitung tahan 3 hari saja. Tahan 3 hari, cukup ya 3 hari ya? Loh iya, kenapa? Karena ini kan tanggal 27 harus selesai. Kan gitu, kan ini kan udah pendaftaran dan seterusnya. Dan itu harus ada undang-undangnya sudah. Kalau misalnya revisinya harus sudah selesai. Artinya sudah ada kepastian sudah ada kepastian. Beberapa hari. Ini susah, tapi kalau itu publik harus tetap bertahan untuk yang begini, karena kadang-kadang bisa menggunakan kesempatan tiba-tiba rapatnya pada malam-malam begitu. Iya, banyak netizen yang tadi sudah bilang jangan ditinggalkan gedung DPR karena jangan-jangan nanti malam ketok palunya begitu ya. Kita harus jagain jangan sampai ketok palu di sembunyi-sembunyi di balik publik begitu. Kita nanti masih akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Kita break dulu Prof Maru dan Bang Don. Pemirsa tetaplah bersama Doncast, kami masih akan kembali usai jeda. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Doncast. Kita masih berbincang tentang situasi politik pada akhir-akhir ini. Saya ke Prof Maru lagi. Prof Maru, mari kita membayangkan bila kemudian DPR mensahkan rancangan undang-undang pilkada yang mengacu pada MA. Lalu apa yang terjadi?
Ya, kalau itu memang sudah disahkan, tentu pemilu kada akan berlangsung dengan keikutsertaan dan pelaksanaan seperti yang diinginkan oleh mereka, misalnya bahwa Gibran, Kaisang bisa ikut, meskipun sudah dinyatakan bahwa dia tidak memenuhi syarat sebenarnya. Nah, proses seperti ini tentu akan menjadi seperti vicious circle, lingkaran setan, kemudian akan dibawa hasil pemilu kada ini nanti ke MK, dan MK akan menyatakan tidak boleh tidak menyatakan itu batal karena bertentangan dengan konstitusi sebagaimana diputuskan oleh MK dalam putusan nomor 60 tersebut. Oke, kalau bicara sebelum hasil pilkadanya, Prof. Maru, misalnya minggu depan lah, Senin kemudian diketok palu, rancangan undang-undang pilkada itu berlaku. Masih ada waktukah untuk masyarakat pro demokrasi untuk mengajukan gugatan lagi ke MK? Masih mungkin tidak? Ya, kalau soal mungkinnya mungkin saja, tetapi kan time frame yang sudah tersusun itu terlalu tentu sempit, ya? Demikian rupa mepet, dan KPU juga harus melaksanakan tugasnya sesuai time frame mereka kan. Nah, ini menyebabkan komplikasi yang banyak lah. Tapi dalam bayangan Prof. Maru, kalau itu digugat ke MK, itu otomatis putusannya itu menurut putusan yang dibuat oleh MK, bukan? Ya, saya kira dia konsisten, harus konsisten, betul. Kan, karena ukurannya tadi diturunkan dari konstitusi. Betul. Dia tidak berubah dengan adanya pengesahan menjadi undang-undang, hal yang mencari antitesi daripada apa yang diputuskan. Ya, itu yang kita mau tanyakan, jangan-jangan MK nanti tidak sejalan lagi. Dia tidak masuk angin gitu. Oh iya, tentu saja kemungkinan ini harus ditaksir juga. Kita kan melihat bagaimana di masa lalu karena alasan evaluasi ada pelanggaran konstitusi yang terjadi ketika without due process of law, hakim konstitusi ditarik, ya dan dimasukkan hakim konstitusi tanpa prosedur yang itu juga, tanpa due process, tanpa pengumuman, tanpa seleksi, yang semuanya itu berbuah sekarang menjadi bagian, kalau kita katakan sebenarnya the fruit of the poisonous tree, buah dari pohon beracun sudah ada di darah sistem kita bernegara. Ini yang menjadi sulit sekarang. Itu Tasya bisa membayangkan nggak ada 200-an pilkada lebih, lalu kemudian digugat dan dibatalkan semua. Apa yang akan terjadi? Mengerikan sekali. Harus diulang lagi semuanya. Tapi apakah bisa seperti ya, mungkin itu? tidak semuanya itu, tetapi yang prinsipnya dari mereka yang berkuasa sekarang yang dipertahankan tentu adalah yang ada dalam pikiran mereka, misalnya Kaisang kan. Oh, dipilih-pilih berarti, dipilih mana yang kepala daerahnya cocok disahkan, yang tidak kemudian di-cancel. Yang diajukan publik nanti tentu yang mereka tidak setujui kan. Ini Prof. Maru sudah sangat skeptis sekali nih berarti. Jadi itu pilihannya juga sangat politis ya. Sangat politis. Jadi kalau misalnya, tapi benar juga, Tash, kalau saya memilih atau publik memilih orang terbaik, mungkin akan bebas dari tidak akan ada gugatan. Tetapi ada sejumlah orang yang by nature itu a priori langsung oleh publik gitu, lalu kemudian terpilih karena ada support kekuasaan atau apapun lah, atau support nepotistik, itu bisa dilawan betul. Tapi lagi-lagi kalau kemudian mengacu pada putusan MA, publik kan tidak punya banyak pilihan, Bang Don. Kota kosong dan calon boneka saja akhirnya. Ya, kalau misalnya itu terjadi kan tidak semua juga lawan kota kosong kan, kecuali tadi beberapa itu, gitu. Misalnya Kaisang jangan-jangan ada cagupnya, kemudian cawagup, kemudian lawan kota kosong, misalnya begitu, atau lawan calon calon boneka gitu, itu bisa jadi. Atau calon independenan yang KTP-nya kita nggak tahu dari mana ya kan, itu juga masih bermasalah sebenarnya, dan publik sebenarnya menuntut bahwa KPU membatalkan kan proses pencalonan calon independen ini yang bermasalah. Tapi kalau bicara soal KPU, Bang Don dan Prof. Maru, hari ini KPU kan pernyataannya adalah menindaklanjuti putusan MK dengan menjadwalkan konsultasi dengan DPR dan pemerintah. Ya, betul. Bisakah kita berharap ketika DPR sedang menunggu pengesahan RUU Pilkada? Ya, saya kira itu sebenarnya kewajibannya itu, kalau adresat daripada putusan itu juga salah satu adalah
KPU kan. Tetapi sebelum dia melaksanakan itu, dia harus mengganti norma dalam peraturan KPU-nya dan selalu mereka melakukan konsultasi juga dengan DPR. Itu padahal tidak dilakukan di putusan 90 loh. Ya, tidak dilakukan ya. memang. Tapi ya kita nggak ngerti nanti apa yang terjadi ini kan. Karena perkembangan kalau situasi politik begini, saya tidak bisa meramalkan seluruh berjalan sesuai Kan ada dua rencana. putusan yang berbeda. Iya. Ya. Putusan yang menguntungkan Ya. kayak apa namanya Kaisang. Gibran jalan saja. Oh, iya. Dan itu cepat. Iya. Wah. Sekarang keputusan ini MK itu dianggap menutup pintu untuk Ya. Kemudian Kaisang. diperlambat. Lalu kemudian bukan saja diperlambat, ini kan pembegalannya kemudian kan terjadi Iya. seperti ini gitu. Iya. Tapi menarik sikap KPU. Jadi mereka kan harus mengkonsultasikan itu ke DPR. Ya, itu wajib. Katanya hari Senin mereka akan diundang. Kenapa harus itu? Karena itu wajib. Karena mereka Ya. pernah ditegur oleh DKPP Ya. ketika tidak ada konsultasi seperti itu. Iya. Jadi ya kita tunggu. Tapi mereka sudah bilang bahwa mereka akan ikutin MK Iya. sementara ini gitu. Ya, sementara posisinya di sini, tetapi pergerakan politik kita tidak tahu nanti Itu kan. betul. Betul. Pergerakan politik ini banyak di bawah tanah. Iya, begitu. Dan ada orang yang bisa tiba-tiba dari pikiran kita A ke B. Dari kejadian kita menduga akan begini, ternyata banyak yang unpredictable. Prof Maru, tapi boleh dong bagi sedikit background tentang komposisi hakim di MK hari ini. Kan kemarin sebenarnya komposisinya tidak berbeda dengan hakim-hakim yang memutus sengketa Pilpres ya. Ya. Tapi kemarin kita akhirnya mendapat kado yang sungguh sangat manis dari hakim yang sama sebenarnya. Kemudian bisa seolah-olah memperbaiki atau mengobati luka dari sengketa Pilpres. Nah, kalau untuk kedepannya, kira-kira Prof Maru melihatnya mereka akan seperti apa? Ya, kalau kasus yang kemarin itu dalam Pilpres tentu mereka dalam pressure karena memang hakim ketua yaitu yang menjadi ipar presiden, saya kira di semua negara timur, apalagi kalau di Tapanuli, apalagi juga mungkin di Solo ya. Kalau saya ambil istri saya dari Pak Don, saya patuh sama dia. Apa saja, whatever you ask, I'll do it. Ya kan? Kalau di Tanah Batak dikatakan meskipun keliru kita tarik disuruh oleh mertua bambu itu, saya harus tarik. Itulah saja, ya. Yaitu. Jadi kalau di ini terjadi, ya kita bisa melihat dalam kondisi yang kemarin itu, kita tidak bisa harapkan tentu ketua MK akan berbeda posisinya dari apa yang diinginkan oleh keluarga begitu. Oleh karena itu sekarang posisinya agak berbeda sedikit kan. Tetapi juga kita tidak bisa meramalkan pressure yang ada itu seperti apa dan kepada siapa. Ya, secara kebalikan, kontrario yang lalu, ada kemungkinan nanti dari pihak yang sebaliknya melakukan tekanan terhadap MK dan dia berada di posisi yang lain yang sama tidak sahnya misalnya. Karena prinsip konstitusi universal itu dia harus membebaskan diri dari semua pengaruh, ya kan? Kalau ini tidak terjadi seperti ini, dia punya konflik of interest tapi dia ikut sidang, itu putusan tidak sah. Itu diatur kalau dalam menurut Prof undang-undang. Maru yang per hari ini bisa bebas memutus itu siapa? Saya kira mereka sekarang rata-rata independen lah, rata-rata. Ya, tapi kan begini Prof, kalau saya lihat kan ada yang dissenting opinion sebetulnya. Itu. Kan gitu. Jadi hanya 3 yang bebas, sisanya tidak bebas. Ya, artinya ada yang dissenting opinion. Makanya ketika orang menggugat ke sana, kan kita bicara soal ada yang masuk angin atau tidak. Kalau yang dissenting opinion masuk di akal gitu. Tapi kalau yang sudah ikut dengan keputusannya lalu kemudian nanti berubah memutuskan untuk tidak sejalan dengan putusan MK, possibility-nya seperti apa itu, Bro? Kalau saya melihat sekarang dengan posisi keadaan mereka sekarang tidaklah kecuali satu yang dissenting tadi Bapak bilang itulah salah seorang hakim yang diangkat tanpa prosedur yang melanggar konstitusi, melanggar undang-undang, tetapi diangkat oleh DPR. Tentu dia punya misi kan? Bisa diketahui itu siapa. Iya kan? Jadi kalau nanti dia tidak melakukan apa yang dikehendaki DPR, dia dimarah dong. Apa dong gunanya gue tanam lu di situ? Termasuk kasus salah ketik kan? Itulah. Iya, cuman kan begini ya, Prof. Ini kemarin ada teman saya, Budiman Tanurejo. Begitu ada keputusan MK yang kemarin itu, lalu dibilang MK reborn. Ya itulah. Karena setelah putusan Paman dulu itu,
Itu kan problem besar MK itu. Betul. Lalu kemudian setelah keputusan kemarin itu betul dianggap sebagai MK reborn. Ya iyalah, kembali ke Lalu ya. kalau lihat seperti itu kan mestinya ada, cuman kemudian tiba-tiba mau dibegal kayak begitu. Ya. Jadi kalau lihat seperti itu kembali lagi kepada persoalan pokok kita gitu. Apakah kan hakim MK itu kan para negarawan? Harusnya. Ini soal memegang komitmen kenegarawanan. Ya betul. Gimana, Prof? Ya saya kira meskipun orang masih susah merumuskan kenegarawanan, tetapi kita sepertinya bisa menuntut dia tidak mempertimbangkan kepentingannya. Dia tidak melihat dirinya sendiri maupun keluarga, tetapi kepentingan bangsa keseluruhan. Itulah kalau tafsiran saya kenapa disebutkan negarawan itu. Dan itu menurut saya ya di mayoritas MK sekarang itu menurut saya bisa kita harapkan lah. Lepas karena apakah mereka bertobat dari apa di masa lalu yang dampaknya implikasinya juga bisa penuh penyesalan dilihatnya toh. Lepas dari harkatnya memang begitu, itu kita lihat saja. Tetapi saya percaya itu mayoritas itu akan memiliki itu sifat kenegarawanan itu. Mungkin juga karena sudah dilatih oleh keadaan, mungkin juga dari dari lahiriahnya begitu, tetapi kecuali beberapa atau satu yang menurut saya ya, yang dia tentu ya namanya kalau saya berikan you sesuatu, I expect something dong in return kan. Saya berharap Anda memenuhi apa yang saya punya. Itulah antitese daripada independensi dan imparsialitas itu yang menjadi doktrin universal itu yang telah dilanggar. Oke. Kita tahu sebenarnya Bang Don kekisruhan hari ini diinisiasi oleh siapa? Kita belum bicara soal Raja Jawa. Kamu mau sebut siapa? Iya, disebut dong Bang Don. Kita belum sebut Raja Jawa. Raja Jawa. Dan bagaimana dalam penutupan Munas kemarin Jokowi sudah menguning. Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Doncast. Kita lanjutkan perbincangan. Bang Don, tadi terakhir kita sebelum break kita bicara soal Raja Jawa yang disebutkan oleh Bahlil sebelum dia disahkan menjadi ketua. Siapa Raja Jawa itu? Siapa? Kita sama-sama tahu tampaknya. Ya pasti mereka kasih tahu, itu kan mengatakan tentang Pak Jokowi kan sebetulnya. Gitu. Tetapi memang kita harus melihat bagaimana keterhubungan antara perubahan atau revisi ini dengan Raja Jawa gitu. Saya bercoba untuk nanya kiri kanan gitu. Pertama, ini pengamat yang bicara. Ketika Pak Jokowi mengatakan kita harus hargai, saya menghargai keputusan masing-masing. Kewenangan masing-masing. MK dengan kewenangan yudikatifnya, kemudian DPR dengan kewenangan legislatifnya. Ini pernyataan normatif yang menurut teman saya ini, narasumber ini, itu mendua. Mendua untuk mengatakan nanti mana gitu, safety gitu untuk kepentingan politik gitu. Lalu kemudian yang kedua, yang ikut dalam rapat kemarin itu, yang kemudian DIM itu cepat sekali habisnya, gitu, bilang di situ kan ada Mendagri, kemudian ada Menkumham, yang kemudian mewakili pemerintah, mewakili Pak Jokowi, mewakili Presiden untuk membahas undang-undang ini, dan itu kelihatannya itu begitu cepat supaya kemudian sampai pada kesimpulan soal usia tadi itu, jadi tidak dipersoalkan atau kemudian lolos menurut sesuai dengan keputusan MA, begitu, dan itu sebetulnya sudah nyaris selesai semua. Kan ini kan tinggal dibawa ke Bamus, lalu kemudian ke pleno, pleno. Kan tinggal kalau di pleno kan sebetulnya nggak ada lagi perdebatan. Setuju aja, ketok. Dan kemudian PDIP kan hanya mengatakan, jadi sebetulnya menurut sumber saya, PDIP itu di situ tuh mengatakan menolak revisi ini gitu. Tetapi kemudian dia ditelepon oleh seorang petinggi yang lain dari PDIP, janganlah dengan kata menolak, itu terlalu keras. Oh begitu. Jadi direvisi kata menolaknya. Terlalu keras. Terus kata apa?
tidak setuju. Menolak sama tidak setuju bukan sinonim ya sebenarnya ya? Ya mau sinonim tetapi ya nilai rasa katanya. Nilai mungkin. rasa katanya. Tapi itu yang saya tahu. Oke. Gitu. Tadi artinya apa? Menurut gambaran yang dia berikan, artinya sebetulnya ketakutan atau kecemasan pada kekuatan yang bisa memaksa itu sampai ke situ gitu. Sampai ke situ. Oke. Ini kan Raja Jawa. Lagi-lagi saya kembali lagi ke Raja Jawa ya, ketakutan. Dan kalau mau dikutip kemarin Bahlil itu bilang Raja Jawa kalau main-main celaka kita. Ngeri-ngeri sedap barang ini. Sudah lihat barang ini kan, tidak perlu saya ungkapkan. Prof Maru yang ngomong. Prof, menurut Anda semengerikan apakah sebenarnya Raja Jawa ini sehingga membuat semua orang tidak berdaya dan patuh? Ya, saya tidak bisa sebenarnya memahami secara intens apa yang disebutkan itu kan karena kita tidak berada di lingkungan yang dekat di istana maupun di sekitar Pak Jokowi itu. Tetapi kalau misalnya Bahlil yang mengatakan itu dan indikatornya yang kita lihat betapa mudahnya ya Bahlil, betapa mudahnya dia dan dipatuhi oleh semua itu aklamasi. Kekuatan yang sangat besar. Dan kalau boleh dikatakan dikutip itu katanya Bahlil itu menakutkan. Ini saya itulah yang menjadi pertanyaan saya, apakah memang seperti itu karakteristik daripada Pak Jokowi yang kita pahami selama ini dan kalau bisa kita mengumpulkan semua partai, apa artinya, Prof? Ya itu memang hebat, tetapi kalau dia hebat tapi itu mengerikan hebat. di saat yang tapi bersamaan. Istilah mengerikan itu ada konotasi yang negatif kan, ngeri yang menyebabkan ada ancaman-ancaman yang bisa menghilangkan kita juga barangkali. Oleh karena itu bagi saya itu suatu indikator juga bahwa situasi perpolitikan di dalam masa akhir Pak Jokowi ini, apakah itu sendirian dia melakukan planning dan executing dari ini? Saya tidak percaya. Kalau menurut Prof Maru nggak sendirian ya, berarti memang tidak sendirian. Itu ada biasa di dalam di dalam politik pemerintahan ada di sekitar begitu banyak pemerintahan ada yang disebutkan the ruling class. Tapi siapa ini? Ini harus kita tanya Pak Don ini. Tapi pertanyaannya mungkin begini, seberapa jauh Jokowi akan memaksakan ini? Jadi begini, Tash, saya frekuensi pertemuan saya dengan Bahlil itu lumayan. Gitu. Yang terakhir itu bukan terakhir, sebelum terakhir kami sama-sama naik pesawat ke Freeport launching smelter di Surabaya. Pulangnya kita kumpul di tempatnya Pak Bahlil duduk bicara soal berbagai masalah politik gitu. Kedua, kira-kira pertemuan 3 minggu lalu lah, sampai jam 1 malam. Kita hanya beberapa orang. Ya, karena dapat banyak info tuh. Ini banyak sekali bisa kita dapatkan. Dan dia terbuka. Dan dia orangnya sangat terbuka. Yang saya tahu, statement kemarin itu adalah statement yang juga kalau dalam bahasa hubungan personal atau hubungan dalam lingkup yang lebih kecil, itu biasa. Untuk seorang Bahlil. Dan dia selalu mengaku, saya ini orang Timur. Jadi harus tidak ada yang bisa disembunyikan. Betul. Dan saya punya sikap dasar, saya itu harus paham apa maunya bos. Kalau orang Jawa kan membaca sinyal. Kalau saya tidak mengerti, saya tanya, bos maunya apa gitu. Jelas. Nah, dan berkali-kali juga dia ngomong, Pak Lurah ini kartunya masih sangat banyak. Sangat banyak yang anytime bisa dibuka keluarkan. Kira-kira begitu. Artinya dari segi itu kan kita bisa tahu bagaimana powerfulnya seorang Jokowi. Saya tidak tahu persis apakah itu menakutkan atau tidak. Memang ketika dia ngomong begitu, ketika saya tanya pengamat politik, dia bilang, Bang, biasa cara politik itu menteror, kira-kira harus menyebar rasa takut itu supaya kemudian itu menimbulkan efek kepatuhan. Kira-kira begitu. Betul. Bahwa I am with dengan Raja Jawa, you jangan macam-macam. Ini salah-salah. Habis kita itu. Kira-kira gitu kan kira bentuknya. Itu menurut pengamat politik ya. Iya, semengerikan itu. Sekarang mungkin pertanyaan penutup juga ya, Prof Maru dan Bang Don. Mari kita coba bagaimana kita mentransform ini supaya kemudian publik bisa mengerti. Kenapa publik harus peduli tentang ini? Ya kan, karena hari ini mungkin yang marah, yang gelisah, yang begitu emosional itu adalah kelas menengah.
Kalau Prof. Maru bisa membahasakan dalam bahasa yang sederhana, mengapa publik harus peduli dengan apa yang terjadi hari ini? Ya, saya kira ini karena menyangkut juga nasib bangsa sebenarnya ini yang boleh dikatakan dipertaruhkan kalau kita mau meletakkan kepada tangan seorang. Inilah yang dikatakan bahwa proses transisi demokrasi telah slide back menjadi otoritarian kembali. Sebenarnya gejala daripada suatu koalisi yang gemuk seperti ini yang menutup kemungkinan atau yang menutup pintu kontestasi sebagai prinsip negara konstitusional yaitu demokrasi, ini sudah berada pada tingkat itu sebenarnya soft authoritarian karena tidak ada cek lagi terhadap pemimpin pemerintahan ini. Kalau ditambah tadi yang dikatakan itu kartu yang bisa dibuka setiap saat, maka tambah dahsyat apa yang dikatakan potensi otoritarian atau dictatorship itu akan terjadi. Tetapi saya kurang tahu dengan masa yang singkat ini bagaimana kita kira-kira melihatnya ini. Apakah akan diwariskan kepada pewarisnya yaitu Gibran ini seluruh kartu yang disebutkan ini dan kemudian Prabowo bisa mengikuti itu. Saya kurang mengerti kalau misalnya kepentingan Gerindra apakah identik dengan kepentingan dari tadi yang Bapak katakan Raja Jawa itu. Itu menjadi persoalan besar. Tetapi sebagai seorang militer bahwa Pak Prabowo sepanjang masih Pak Jokowi masih panglima tertinggi sebagai Presiden RI, dia harus tetap hormat. Dia tidak akan menyentuh itu. Tapi kalau sudah tanggal 20 Oktober, who knows? Oke, Bang Don, kira-kira bagaimana caranya membuat publik lebih mengerti bahwa ini isu yang penting buat mereka, bukan cuma untuk kelas menengah, tapi untuk kelas menengah di bawah? Saya kira awareness publik terhadap kekuasaan itu sangat besar. Apalagi medianya begitu banyak yang mereka bisa dapat informasi dari mana saja. Ketika orang mempermainkan kekuasaan dengan menggunakan instrumen hukum, lalu kemudian memperkuat nepotisme, orang juga melihat dengan kritis. Jangan pernah melihat bahwa publik itu menerima begitu saja. Ketika hari ini begitu banyak orang demo, saya tadi bilang, publik itu sudah berpikir, enough is enough. Kalau sudah A, kemudian masih pingin B, pingin C, pingin semuanya di satu tangan, orang merasa bahwa loh, kok tidak kembali kepada otoritarianisme? Terlalu rakus ya Bang? Ya, kira-kira begitu. Nah, kemudian kan problemnya itu kan problem reformasi. Reformasi itu kan nepotisme itu nggak boleh. Jadi aneh ketika kemudian ini kita misalnya dengan MK yang pertama ketika itu didiamkan, itu juga sebetulnya terasa itu seperti anomali. Anomali dengan kalau kita lihat gagasan reformasi dulu gitu. Nah, sekarang orang melihat sebetulnya kita di pasar itu banyak orang yang lebih mampu. Tapi nepotistik berdasarkan kekuasaan menggunakan instrumen hukum menutup peluang orang-orang yang lebih baik. Nah, kan ada pertanyaan, memang kapasitas anak-anak saya bagus gitu. Apa hebat? Kan harus ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Bukan karena saya punya kekuasaan lalu kemudian saya membuka jalan untuk mereka. Ya, itu hal-hal yang menurut saya akal sehat publik itu pada akhirnya sampai di bottom line untuk mengatakan no. It is enough. It's enough. Kira-kira begitu. Oke, ini closing statement mungkin Prof. Maru. Kira-kira kita kalau mau digambarkan hari ini sudah krisis konstitusi atau belum? Atau sudah di mana kita saat ini? Kalau dari sudut statement sih sudah tampak begitu. Tetapi kita akan melihat dulu apakah benar ungkapan-ungkapan yang dikeluarkan oleh mereka akan diimplementasikan as such seperti apa yang diucapkan itu. Dan kalau itu sampai saya kira krisis konstitusi. Apalagi dengan itu kalau semua pejabat yang katakanlah menginginkan seperti tadi putusan MA dilaksanakan, itu artinya saya tidak mengerti sumpah jabatan menjunjung tinggi konstitusi. Dan yang kalau saya selalu berulang-ulang katakan itu, kok tidak ada sanksi pada para pejabat itu, tetapi kalau rakyat kecil di pengadilan mengangkat sumpah yang tidak benar, ancamannya 9 tahun boleh dia dimasukkan. Ini menjadi suatu hal yang tidak adil betul, tidak fair, padahal dengan kekuasaan yang besar seperti itu, tuntutannya tanggung jawabnya juga lebih besar kan. Kalau
saksi di pengadilan itu skala mikro sekali itu sebenarnya itu. Tetapi toh begitu berat beban sanksi yang dibebankan sama mereka. Nah, itulah kita menginginkan suatu fairness ya, bahwa pejabat-pejabat itu ya jangan asal angkat sumpah lah. Tetapi mungkin di masa depan konstitusi juga harus mengatur adanya sanksi di dalam undang-undang jabatan itu kalau memang terbukti dilanggar, dan apalagi kalau pelanggaran itu dilakukan sengaja harus ada sanksi kan. Iya, itu jadi catatan ya bahwa memang harus ada sanksi, jangan bisa main mengutak-atik undang-undang begitu saja. Bang Don, mungkin statement terakhir. Iya. Kalau analoginya nih kita menjalankan mesin, Bang Don. Iya. Peringatan tanda bahaya itu sudah menyala semua, apa yang kita tunggu? Ya sebetulnya belum menyala semua. Oh, belum menyala semua. Belum menyala Oke. semua. Tetapi kan orang lihat case. Lihat case-nya lalu kemudian ini menjadi trigger untuk kemudian memperlihatkan perlawanan. Ya. Kan kita mengeritik seorang Pak Jokowi itu bukan karena kita tidak suka. Kita mengeritik karena kita sayang sama Jokowi. Prestasinya juga tidak bisa kita abaikan begitu saja. Tetapi masa-masa akhir yang memperlihatkan bagaimana kemudian mengumpulkan kekuasaan itu pada keluarga, hal yang normal untuk dikritik, hal yang normal untuk dilawan. Itu sebagai orang yang misalnya saya merasa berteman, perasaan saya paling kurang gitu. Kalau beliau tidak merasa seperti itu kan perasaan. Ini kan. Tetapi sebagai seorang teman, kita tidak bisa harus mengatakan hal yang sebenarnya. Masalahnya didengar atau enggak ya? Saya yakin juga didengar. Cuman itu kan masalahnya orang-orang di sekitar yang bisa menutupi hal ini, lalu kemudian mengumbang terus-menerus untuk mengatakan bahwa itu hebat, kita bisa begini, kita harus begini gitu. Ya, kadang-kadang itu kan kekuasaan itu membuat orang terlena. Susah kuping tipis untuk menerima kritik dan hanya bisa menerima pujian. Seolah-olah itu semuanya hebat dan lupa ternyata ketika dia melakukan 1-2 hal yang sifatnya nepotistik, di mata banyak orang itu buruk. Jadi apa lagi? Kita harus mengatakannya bahwa itu tidak hebat. Kalau Jokowi yang Bang Don kenal, kira-kira melihat apa yang terjadi hari ini di jalanan, akan ada terbuka sedikit telinganya, terbuka hatinya? Enggak, saya tidak pernah berpikir dulu bahwa akan seperti ini. Di akhirnya, saya masih punya WhatsApp kepada sespri seorang Pak Jokowi. Ketika Ibu Mega atau Rakernas PDIP meremehkannya, saya bisa baca itu dan bisa saya akan buka itu. Saya mengatakan bahwa tidak layak PDIP memperlakukan seorang Jokowi dengan cara begitu. Bahkan mestinya di akhir kekuasaannya, beliau itu harus dipestakan. Harus ada farewell. Tetapi ketika kejadian seperti ini, saya tidak buang saya punya WhatsApp. Tapi ketika ada yang begini, gue pikir gimana ya? Saya dulu tanya Anggit, sudah dibacain ke Mas Presiden belum? Sudah Bang. Gitu. Ya, poinnya adalah ya kita kan selalu harus merewind apa sikap kita setelah lihat perkembangan yang seperti ini gitu. Ya itu bukan untuk kebaikan bangsa saja, tapi untuk kebaikan keluarga juga itu bagus. Gitu. Oke, jadi masih ada harapan? Prof. Maru, Bang Don, masih ada harapan? Ada yang terbuka hatinya, terketuk dengan apa yang menjadi teriakan publik hari ini? Harapan selalu ada. Harapan selalu itulah ada. yang kita harapkan. Iya, mudah-mudahan bisa menyentuh sedikit. Selama kita bernapas, selalu berharap. Harapan itu ada. Oke, baik. Ungkapan Latinnya begini, dum spiro spero. Selama saya bernapas, saya berharap. Oke, baik. Jadi jangan hancurkan harapan itu. Kita akan sama-sama kawal ya seperti apa di masa-masa beberapa hari ke depan jelang pembukaan pendaftaran pencalonan Pilkada 27 dan 29 Agustus. Tapi terima kasih Prof. Maru dan Bang Don sudah menemani saya di Doncast. Hidup MK. Hidup MK. Kita kawal MK. Dan pemirsa, demikianlah Doncast untuk kali ini. Saya Tasya Litmila undur diri. Terima kasih untuk perhatian Anda. Sampai jumpa.